نستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Bapak Ibu jamaah Majelis Taklim keluarga Arja Kusuma yang semoga dirahmati Allah. Alhamdulillah, kembali pada sore hari ini Allah memperjumpakan kita di majelis yang mulia ini. Insya Allah kita masih melanjutkan terkait dengan tema yang menjadi bahasan kita adalah memadukan antara mahabbah, khauf, roja, dan yakin. Dan hari ini sesi ke-11 kita masuk masih pada bab yakin, yaitu poin yang keempat. Setelah kita membahas di 3 sesi pertama terkait yakin, yaitu yakin Allah mencukupi kebutuhan hidup kita, yakin Allah mengijabah doa-doa kita, yakin Allah menerima amal ibadah kita, dan yakin keempat adalah yakin Allah mengampuni dosa-dosa kita. Kenapa kita harus punya keyakinan itu? Karena memang tidak ada manusia punya bebas dari kesalahan dan dosa. Nggak ada manusia yang tidak diberikan hawa nafsu oleh Allah sehingga tidak berbuat dosa. Semua manusia, bahkan setiap Bani Adam banyak dosanya. Tapi ketika hamba itu memohon ampun kepada Allah, bertobat kepada Allah, yakinlah bahwa Allah mengampuni dosa-dosa kita. Dan kita harus husnuzan kepada Allah, bahwa Allah Maha Pengampun. Selama hambanya mau memohon ampun, mau bertobat, yakinlah Allah mengampuni dosa-dosa kita. Kenapa keyakinan itu harus ada pada diri kita? Bukan berarti kemudian dengan keyakinan itu kita merasa, oh udah Allah Maha Mengampuni kita, ya sudah terus saja berbuat dosa. Terus berbuat kesalahan, terus berbuat maksiat. Bukan itu maksudnya. Artinya seorang hamba yang bergelimang dengan dosa sebanyak apapun dosanya, ketika datang kepada Allah, memohon ampunan dan bertobat kepadanya, sebanyak apapun dosa-dosanya, Allah berikan jaminan pasti akan diampuni jika kita betul-betul bertobat dengan taubatan nasuha. Yakinlah bahwa Allah mengampuni dosa-dosa kita. Dan dalil-dalil menyatakan itu. Baik itu di dalam Al-Quran maupun di dalam Al-Hadis, Allah menyatakan itu. Maka seorang hamba ketika bergelimang dengan dosa, meskipun sebanyak apapun dosanya, jangan pernah mengatakan, kayaknya Allah nggak mungkin mengampuni dosa saya. Dosa saya sudah begitu banyak, saya malu kepada Allah. Kayaknya nggak diterima tobat saya. Anda telah bersuuzon kepada Allah. Sebanyak apapun dosa seorang hamba, jika hamba itu mau mohon ampun kepada Allah, Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang. Bahkan jika kita bertobat dengan taubatan nasuha, Allah berikan jaminan seluruh kesalahan dan dosa-dosa hamba dihapuskan. Jami'a, seluruhnya. Kita wajib yakin tentang itu. Salawat serta salam semoga terlimpahkan, tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga tercurah kepada seluruh keluarga, sahabat, dan seluruh pengikutnya hingga yaumil akhir. Mari kita buka sebagai muqaddimah surat 39 ayat 53.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul, katakanlah, ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah. Jelas sekali di sini. Allah mengingatkan kita. Allah menghimbau kepada kita. Allah mengatakan kepada kita. Katakanlah, ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Wahai hamba-hambaku yang telah banyak mendolimi diri sendiri. Telah banyak berbuat kesalahan dan terlampaui batas terhadap dirinya sendiri. La taqnatu mir rahmatillah. La taqnatu mir rahmatillah. Jangan kalian berputus asa dari rahmat Allah. Jangan sampai kamu berputus asa terhadap rahmat Allah. Jika kita tetap mohon ampun, apapun dosa kita, sebanyak apapun, sebesar apapun, innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah akan mengampuni dosa-dosamu semuanya. Jami'a. Innahu huwal ghafurur rahim. Karena sesungguhnya dia Allah huwal ghafurur rahim. Dialah Allah zat yang maha pengampun lagi maha penyayang. Ayat ini Allah mengabarkan kepada kita, sebanyak apapun dosamu, Allah akan ampuni dosamu sepanjang kamu segera kembali kepada Allah. Sebelum terlambat. Maka Allah memberikan jaminan. Jaminan yang Allah sendiri yang memberikan jaminan ini. Jangan putus asa dari rahmat Allah. Allah ampuni dosa Anda semuanya. Sebanyak apapun. Karena Allah punya sifat rahmah. Maka jangan kamu putus asa dari rahmat Allah. Apa salah satu rahmat Allah itu? Allah maha pengampun. Sebanyak apapun dosa hamba, jika dia mohon ampun kepada Allah, Allah ampuni. Surat 6 Al-An'am ayat 54. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idza ja'aka alladzina yu'minuna bi ayatina faqul salamun alaikum. Dan apabila kamu berjumpa dengan orang yang beriman kepada ayat-ayat kami, maka ucapkanlah salam. Ucapkan salam, saling mengucapkan salam. Afshus salam. Salamun alaikum. Kataba rabbukum ala nafsihi rahmah. Allah, Rabbmu, telah menetapkan sifat kasih sayang pada dirinya. Apa sifat kasih sayang Allah itu? Alladzi, yaitu annahu, bahwasanya, man, siapa saja di antara kamu, amila minkum su'am bijahadatin, siapa saja di antara kamu yang berbuat kejahilan, berbuat kesalahan, berbuat keburukan, dengan segala macam keburukannya karena kebodohan, summa taba min ba'dihi wa aslaha, setelah itu segera bertobat, kemudian memperbaiki diri. Islah, memperbaiki diri. Fa'annahu ghafurur rahim. Maka sesungguhnya dia Allah maha pengampun lagi maha penyayang. Ayat ini pun jelas bahwa sepanjang manusia meyakini atas kesalahan dan dosa-dosanya, kemudian dia mohon ampun kepada Allah, maka Allah pasti akan mengampuni dosa-dosa hamba tersebut. Karena Allah itu adalah zat yang maha pengampun, lagi maha penyayang. Dan Allah sangat menyayangi hambanya. Allah akan mengampuni hambanya sebanyak apapun dosa seorang hamba. Allah pasti ampuni. Ingat tadi,
sepanjang hamba itu mau memohon ampun. Sepanjang hamba itu mau memohon ampun. Kalau itu dilakukan dengan sungguh-sungguh dia mohon ampun, maka jangan putus asa terhadap rahmat Allah. Allah ampuni segala kesalahan dan dosa-dosa. Semuanya. Berarti seorang hamba akan diampuni oleh Allah sepanjang hamba itu mohon ampun kepada Allah. Bertobat dengan bertobat sebenar-benarnya. Yakinlah Allah mengampuni dosa kita. Tetapi tentu ada syaratnya. Allah mengampuni dosa kita, ada syaratnya. Di samping syarat pertama tadi, kita memohon ampunan, kita bertobat, dan tidak cukup hanya sekedar permohonan ampunan dan tobat di lisan. Harus ada kesungguhan, sepenuh hati, bahwa tobat Anda bukan tobat main-main. Yaitu tobat yang Anda lakukan dengan sebenar-benarnya, sesungguh-sungguhnya, dan terus kamu perbanyak untuk bertobat, karena manusia tidak pernah lepas dari yang namanya kesalahan dan dosa-dosa. Adakah manusia mengira, adakah manusia merasa bahwa dirinya nggak punya salah dan dosa? Adakah manusia berani mengatakan bahwa dirinya tidak punya kesalahan dan dosa? Naudzubillah, kalau ada orang yang berani merasakan demikian. Karena tidak ada satupun manusia kecuali pasti punya dosa. Tidak ada satupun manusia kecuali pernah berbuat salah. Bahkan salah yang sangat banyak. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang terpenting adalah perbanyak tobat kita kepada Allah. Karena Allah mengampuni segala dosa-dosa kita. Sepanjang kita betul-betul bertaubat. Bulughul Maram, nomor hadis 1523. Bismillah. Dari Anas radhiyallahu anhu dia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap anak Adam itu banyak melakukan kesalahan dan sebaik-baik orang yang mempunyai kesalahan ialah orang-orang yang banyak bertaubat. Adakah manusia bersih dari dosa? Selain dari Nabi SAW, gak ada manusia bersih dari dosa. Rasul yang menyatakan ini, saudara sekalian. Kullu bani Adam khata'un. Setiap anak Adam, setiap manusia khata'un, banyak dosanya, banyak salahnya. Wa khairul khata'in at-tawwabun. Akan tetapi sebanyak-banyak orang yang banyak berbuat kesalahan, sebaik-baik orang yang banyak berbuat dosa, hendaklah orang itu banyak bertobat. Dan yakinlah jika hamba itu bertobat, Allah mengampuni dosanya. Allah menerima tobatnya. Tidak mungkin Allah tidak akan menerima tobat kita. Bukankah ini jaminan? Dan bukankah Rasul telah menyatakan itu? Gak ada manusia bersih dari dosa. Gak ada manusia bersih dari kesalahan. Gak ada manusia akan bersih dari segala kesalahan dan dosa. Setiap manusia, siapapun dia, banyak dosanya. Kecuali orang-orang pilihan. Di antaranya para nabi dan rasul. Berdosa? Ya. Pernah berdosa? Ya. Tapi tidak banyak dosanya. Beda dengan manusia biasa. Banyak dosanya. Allah mengatakan ini melalui nabi. Kullu bani Adam khata'un. Setiap anak Adam, setiap manusia banyak sekali dosanya. Wa khairul khata'in at-tawwabun. Sebaik-baik orang yang banyak berbuat dosa, banyak bertobat, banyak bertobat. Jangan tunda-tunda dan gak perlu dihitung-hitung. Dan tidak perlu peduli. Siang, malam, kapanpun, banyaklah bertobat. Muslim 2368. Bismillah. Dari Abu Musa radhiyallahu anhu dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam katanya, Allah Azza wa Jalla membentangkan tangannya malam hari untuk menerima tobat orang-orang yang bersalah siang hari, dan membentangkan tangannya siang hari untuk menerima tobat orang yang bersalah malam hari, sehingga matahari terbit di barat.
Inilah rahmat Allah. Tidak pernah tertutup ampunan Allah. Allah menerima tobat kita kapanpun. Maka di sini diperintah oleh Nabi SAW agar kita banyak-banyak bertobat. Sebab pintu tobat tidak pernah tertutup. Yang penting segera kita kembali kepada Allah. Rasulullah SAW menyampaikan hadis ini dari Abu Musa al-Asy'ari. Allahu yabsutu yadahu bilail liyatuba musi'un nahar. Yabsutu yadahu bin nahar liyatuba musi'ul lail. Allah membentangkan tangan seakan-akan Allah membuka ampunannya. Allah bentangkan kedua tangannya di waktu malam menerima tobat orang-orang yang berbuat kesalahan dan dosa di waktu siang. Demikian pula ketika di waktu siang, Allahu yabsutu yadahu bin nahar liyatuba musi'ul lail. Di waktu siang pun Allah bentangkan kedua tangannya menerima tobat hambanya yang berbuat dosa di waktu malam. Dan terus tidak pernah tertutup ampunan Allah. Hatta tatlu'u syams min maghribiha. Sampai matahari terbit dari sebelah baratnya. Yaitu matahari dari tempat terbenam, terbitnya. Berarti terbit dari barat. Apa artinya? Kiamat. Selama belum terjadi kiamat, Allah buka pintu tangannya. Allah terima taubat. Gak pernah tertutup yang namanya pintu taubat. Terbuka lebar. Maka dikatakan di sini, malam hari Allah terima tobat orang yang berbuat dosa di siang hari Allah terima tobat orang yang berdosa di malam hari, asal orang itu betul-betul bertobat kepada Allah dengan taubatan nasuha dan bersungguh-sungguh selalu bertobat dan memperbaiki diri. Maka saudaraku sekalian yang semoga dirahmati Allah, jika itu kita lakukan, yakinlah Allah menerima tobat kita. Kenapa? Karena Allah Maha Penerima Tobat. Dan Allah menerima tobat tidak tertutup sampai hari kiamat. Sebelum terjadi hari kiamat, Allah tidak pernah menutup pintu tobat. Dan perlu diketahui, kiamat itu yang dimaksud ada dua. Ada kiamat sughra, yaitu kematian kita. Ada kiamat kubro, yaitu kiamat musnahnya alam semesta. Diwafatkannya, dimatikannya seluruh makhluk. Sebelum itu terjadi, Allah terima tobatnya. Tapi kalau itu sudah terjadi, nggak akan ada diterima tobat. Contoh kiamat kecil. Allah nggak nerima tobat orang yang ketika mau mati baru bertobat. Kapan itu kiamat kecil? Saat manusia nyawa sudah di kerongkongan. Coba kita lihat. Surat 4 ayat 18. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walaisatit taubatu lilladzina ya'maluna sayyi'at." Dan tidaklah akan diterima tobat itu bagi orang-orang yang berbuat kesalahan, berbuat dosa-dosa, berbuat kedoliman-kedoliman, berbuat kejahatan-kejahatan. Diberi waktu untuk bertobat. Sampai sekian lama, nggak bertobat juga. Hatta idza hadara ahadahumul maut. Sehingga ketika salah seorang di antara mereka datang kematian kepadanya, saat nyawa sudah di kerongkongan, baru dia berkata, qala inni tubtul an. Ya Allah, aku tobat sekarang. Kapan ini? Tobat nyawa sudah di kerongkongan. Diterimakah? Lah. Karena sudah terlambat. Walalladzina yamutuna wa hum kufar. Demikian pula orang-orang yang mati dalam kekafiran. Mereka tidak akan diterima oleh Allah. Amalnya sebaik apapun. Kenapa? Karena mereka mati dalam kekafiran. Sama ketika ada orang berdosa, kemudian dia mau mati, baru bertobat. Nggak diterima oleh Allah.
Ulaika a'tadna lahum 'adzaban alima. Mereka itu adalah orang-orang yang akan ditimpakan oleh Allah azab yang sangat pedih. Kenapa? Karena tobatnya nggak diterima. Ustaz, katanya tadi yakin bahwa Allah nerima tobat kita. Iya, dengan syarat-syarat tertentu. Di antara syaratnya adalah jangan terlambat. Kapan dikatakan terlambat? Sebelum kiamat. Kiamat itu yang mana? Kiamat yang dua. Satu kiamat sughra, satu lagi yang kedua kiamat kubro. Apa itu kiamat sughra? Kematian kita. Sebelum kematian tiba, Allah ampuni dosa kita. Kalau kita mau bertobat. Tapi kalau terlambat, tiba-tiba kematian hendak menjemput, Anda baru bertobat, ayatnya jelas tadi, nggak diterima. An-Nisa ayat ke-18. Sama seperti orang mati dalam kekafiran, nggak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari sini jelas saudara sekalian, kita wajib meyakini bahwasanya Allah mengampuni tobat kita. Dan Allah terima tobat kita, Allah ampuni dosa kita. Tapi tadi syaratnya, jangan terlambat. Jangan terlambat. Kalau sudah terlambat, nggak berlaku. Hadis nomor 2324, Sahih Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu katanya, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang tobat kepada Allah Ta'ala sebelum matahari terbit di barat, Allah menerima tobatnya. Mantaba, barang siapa yang bertobat qabla an tulu'i syams min maghribiha, sebelum matahari terbit dari barat, yaitu sebelum kiamat. Ingat, kiamat ada dua tadi. Baik itu kiamat sughra, kematian yang menimpa kita, atau kiamat kubra, kematian yang besar, yang semua makhluk dicabut nyawanya oleh Allah, dimatikan semua oleh Allah. Selama itu tidak terlambat, Allah terima. Allah terima. Jelas sekali. Man taba qabla tulu'i syams min maghribiha, taballahu alaih. Barang siapa yang bertobat sebelum terlambat, niscaya Allah terima tobatnya. Tapi kalau sudah terlambat, tidak diterima. Apa tadi tanda terlambat? Tanda terlambat ketika kematian hendak menjemput. Ketika matahari terbit dari barat. Ketika terjadi kiamat kubra, maka Allah tidak akan mengampuni dosa-dosanya. Tapi ketika belum terlambat, nah ini yang terkadang mengherankan. Na'udzubillah. Ada manusia sudah umur 40 tahun, bahkan 50 tahun bergelimang dengan dosa. Allah biarkan Anda dalam bergelimang dosa. Lalu kapan Anda bertobat? Masih belum bertobat juga? Apa yang Anda tunggu? Nggak cukup Allah memberikan kepada Anda waktu puluhan tahun berbuat maksiat, berbuat dosa. Lalu Anda tidak segera kembali kepada Allah. Apakah Anda yakin tobat Anda akan diterima Allah? Apakah Anda yakin bahwasanya kematian Anda akan menunggu tobat Anda? Saudara sekalian, demi Allah, kematian kita nggak nunggu tobat kita. Ketika Allah telah tetapkan kematian tiba, nggak menunggu tobat kita, maka saat itu pula kematian datang. Maka bertobatlah sebelum kematian tiba. Yang kita tidak tahu kapan kematian itu. Maka kapan bertobat? Segera. Ingat tadi, di hadis sebelumnya yang sudah kita bahas, 2368. Dari Abu Musa al-Asy'ari, Allah membentangkan tangannya di waktu malam, menerima tobat seorang hamba yang bergelimang dosa di waktu siang. Allah membentangkan tangannya di waktu siang, menerima tobat seorang hamba yang berdosa di waktu malam. Dan itu terus sepanjang kita diberikan kehidupan, sebelum terlambat. Tapi apakah engkau akan terus menunda? Apakah engkau terus menunda? Yang ada penyesalan dan penyesalan. Anda menyesal karena belum bertobat. Maka saudara sekalian yang semoga dirahmati Allah,
tadi bahwasanya kita harus yakin Allah mengampuni dosa kita, tapi bukan yakin di lisan. Keyakinan yang harus kita laksanakan. Keyakinan yang harus kita tanamkan. Dan sungguh-sungguh dibuktikan dengan kesungguhan beramal. Yakin Allah mengampuni dosa kita. Kitanya nggak pernah bertobat. Menunda-nunda tobat. Seakan-akan apa? Saya masih diberi waktu hidup. Padahal kematian apabila datang nggak bisa ditunda. Surat Al-A'raf, surat 7, ayat 34. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, walikulli ummatin ajal. Dan bagi tiap-tiap umat manusia sudah Allah tentukan batas waktunya. Kematiannya kapan tiba Allah sudah tentukan. فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ السَّاعَةَ. Apabila kematian mereka telah datang, ajalnya sudah tiba, kematian menjemput, لَا يَسْتَأْخِرُونَ السَّاعَةَ. Tidak bisa dimundurkan, meskipun sesaat. وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. Gak bisa dimajukan, meskipun sesaat. Pasti tepat. Saudara sekalian, apakah Anda yakin mampu bertobat sebelum kematian kita? Apakah Anda tahu kapan kematian Anda? Kenapa umur sudah sekian lama diberikan kesempatan oleh Allah, tapi Anda tidak manfaatkan sebaik-baiknya, lalu tidak segera bertobat? Apakah Anda yakin bahwasanya nanti dosa Anda akan diampuni oleh Allah? Allahu Akbar. Ini saudara sekalian yang semoga dirahmati Allah. Jangan pernah kita menunda. Karena manusia telah berbuat kesalahan dan dosa. Dan Allah memberikan maafan kepada mereka selama mau bertobat. Tapi jangan sampai mengulangi lagi. Maka segala perbuatan-perbuatan dosa, segala perbuatan-perbuatan kotor, segala perbuatan-perbuatan yang melanggar aturan Allah, Allah tetapkan ada hukumnya. Yang melanggar hukum Allah pasti ada hukuman di dunia. Kalau itu terkait hukum hudud. Yang gak segera dilaksanakan di dunia, aman boleh jadi di dunia. Tapi tidak pernah akan aman di sisi Allah nanti di yaumil akhir. Supaya aman bagaimana? Bersihkan segala dosa kita, kekotoran kita. Baik itu dosa kecil, baik itu dosa besar. Dengan apa? Segera bertobat kepada Allah. Kenapa? Karena tadi kematian kita tidak pernah tahu. Kapan menjemput kita? Kapan akan kita diampuni oleh Allah kalau kitanya nggak mohon ampun? Maka saudaraku seiman yang semoga dirahmati Allah, seyogyanya seorang hamba bersungguh-sungguh untuk apa? Segera mohon ampun kepada Allah sebanyak-banyaknya. Nabi SAW, teladan kita yang sudah dapat jaminan ampunan oleh Allah. Lihat suratnya. Surat 48, ayat 1 sampai ayat 3. Surat 48, surat Al-Fat ayat 1 sampai ayat 3. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fatahna laka fatham mubina. Sesungguhnya kami telah memberikan kemenangan kepadamu ya Muhammad. Kemenangan yang nyata. Kemenangan yang besar. Kemenangan yang sangat jelas. Yaitu penaklukan kota Mekah. Fatu Mekah. Maka sejak penaklukan kota Mekah tahun ke-8 Hijriah, apa jaminan Allah kepada Nabi? Di ayat yang keduanya. Liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dambika wa ma ta'akhkhar wa yutimma ni'matahu 'alaika wa yahdiyaka siratan mustaqima. Dengan terjadi kemenangan kota Mekah itu, sehingga Allah mengampuni dosa-dosamu ya Muhammad, seluruh dosa yang telah lalu. Seluruh dosa yang telah lalu.
min dambika wa ma ta'akhkhar, dan yang akan datang. Sejak turun ayat ini, saudara sekalian, Allah mengampuni dosa Nabi Muhammad, dosa yang lalu sampai yang akan datang. Wa yutimma ni'matahu 'alaika, dan Allah telah menyempurnakan nikmatnya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa yahdiyaka shiratan mustaqim, dan Rasulullah sejak dapat ampunan itu jalannya selalu lurus. Itulah yang Allah katakan di ayat ketiga. Wa yansurakallah nasran aziza. Allah menolongmu dengan pertolongan yang sangat besar. Apa itu? Kemenangan kota Mekah, dapat ampunan dari segala dosa. Pertanyaannya, apakah kemudian Rasulullah tidak mohon ampun karena mentang-mentang sudah dapat ampunan dari dosa yang lalu dan yang akan datang? Coba perhatikan. Sahih Muslim 2323 dari Abdullah bin Umar. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu katanya, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Hai manusia, tobatlah kamu semua kepada Allah. Sesungguhnya aku tobat kepadanya 100 kali setiap hari." Berapa kali sekali Rasulullah? 100 kali. Berapa dosanya Rasulullah? Tidak ada. Mahsum. Malu kita, saudara sekalian, kalau kita nggak bertobat. Demi Allah, malu kita. Makhluk yang telah dijamin banyak dosa, lalu nggak bertobat. Sementara Rasul, makhluk yang sudah dijamin ampunan dari segala kesalahan dan dosa, 100 kali tobat beliau. Yani mengucapkan astagfirullah wa atubu ilaih minimal sehari 100 kali. Seharusnya kita lebih dari itu. Apakah kita tidak malu ketika kita bakhil dalam mengucapkan istighfar? Bukankah Rasul memerintahkan kita? Ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, tubu ilallah, bertobatlah semua kalian kepada Allah. Fa inni atubu ilaihi fi yaumin mi'ata marrah. Sesungguhnya aku senantiasa bertobat kepada Allah dalam satu hari 100 kali. Maka apapun dosa kita, sepanjang kita bertobat. Sampai Rasul mengatakan, memang manusia itu betapa banyak dosanya. Kadang ada orang na'udzubillah berzina, ada orang mencuri, ada orang mabuk, minum khamar, dan terus menerus. Tapi sepanjang Anda bertobat, pintu tobat tidak pernah tertutup selama tidak terlambat. Hadis Muslim nomor 46. Iman dan maksiat. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu katanya, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidak sempurna iman seorang pezina dikala ia berzina, dan tidak sempurna pula iman seseorang pencuri dikala ia mencuri, dan tidak sempurna pula iman seorang pemabuk dikala ia minum khamar, sedangkan pintu tobat senantiasa terbuka sesudah itu." Ini gak pernah tertutup pintu tobat. Meskipun manusia bergelimang dengan dosa, apakah kemaksiatan, apakah mencuri, apakah minum khamar, apakah kedoliman apapun, Rasulullah SAW mengatakan, la yazni, tidak ada orang berzina, haina yazni, sampai dia berzina, wahwa mu'min, ketika dia beriman, gak mungkin. Maknanya apa? Tidaklah seorang mukmin berzina, kecuali ketika dia berzina, imannya lemah, gak sempurna. Wala yashriku haina yashrik, wahwa mu'min. Demikian pula, gak mungkin ada seorang mukmin mencuri. Berarti ada yang mencuri, korupsi, menggarong, dan yang lainnya, imannya lemah, gak sempurna. Wala yashrabul khamar hina yashrabuha. Enggak ada seorang mukmin minum khamar sampai betul-betul minum khamar. Enggak mungkin. Tapi ada orang mukmin minum khamar, berarti imannya lemah. Imannya tidak sempurna. Tapi di ujung hadisnya Rasul menyatakan, wat taubatu ma'rubatun ba'du. Pintu tobat enggak pernah tertutup.
Selalu terbuka. Selalu terbuka. Maknanya Allah nggak pernah menutup pintu tobat. Allah nggak pernah menutup pintu tobat. Apa tadi syaratnya? Jangan terlambat. Kapan dikatakan terlambat? Ketika sudah di tenggorokan. Kapan lagi dikatakan terlambat? Ketika telah terjadi kiamat kubro. Maka saudara sekalian, ketika ada seorang hamba bertobat, itu Allah begitu senangnya, Allah begitu gembiranya. Sampai demikian Allah katakan, Allah begitu gembira ketika ada seorang hamba bertobat. Seperti apa kegembiraan Allah itu? Coba kita buka hadisnya. 2362. Sahih Muslim 2362. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu katanya, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Ta'ala sangat gembira menerima tobat seseorang kamu melebihi kegembiraan seseorang yang menemukan kembali barangnya yang hilang. Coba perhatikan baik-baik saudara sekalian. Pertanyaan saya, jika Bapak Ibu hilang barang yang sangat berharga, di situ kunci-kunci rahasia ada di situ. Harta-harta kekayaan ada di situ. Aset-aset semua surat-surat penting ada di situ. Hilang. Saya yakin Anda mungkin menangis, berharap supaya ketemu. Lalu apa yang terjadi? Qadarullah, ketemu tanpa ada yang hilang sedikit pun. Pertanyaan saya, gembira atau tidak? Gembira atau sangat gembira? Saya yakin Anda sangat gembira. Kenapa? Barang hilang yang sangat berharga ketemu. Handphone hilang satu, ketemu aja udah senangnya luar biasa. Apa Ustadz yang menjadi senang? Bukan handphonenya, tapi data-data yang ada di sana. Nomor telepon, data-data ini yang lebih berharga dari sekedar handphone. Handphone bisa beli lagi. Ketemu, gembiranya luar biasa. Bagaimana dengan Allah? Coba perhatikan baik-baik hadis ini. Allahu asyaddu faraha. Allah sangat gembira. Sangat gembira. Bitaubati ahadikum. Dengan tobat seorang di antara kamu, hamba yang banyak dosa. Bidallatihi idha wajadaha. Lebih gembira dari seorang hamba yang barangnya hilang lalu ketemu. Tadi diilustrasikan, Anda barangnya hilang lalu ketemu, Anda sangat gembira. Subhanallah, Allah lebih gembira ketika ada seorang hamba bergelimang dengan dosa, lalu datang kepada Allah, mohon ampun dan bertobat kepada Allah. Allah sangat gembira, lebih gembira dari seorang hamba menemukan barangnya yang hilang. Allahu Akbar. Subhanallah. Saudara sekalian, ini kalau Allah saja begitu gembira menerima tobat kita, apa kita tidak gembira diterima tobatnya oleh Allah? Tidakkah seharusnya kita lebih semangat lagi? Harusnya bukankah kita lebih serius lagi? Allahu Akbar. Coba, subhanallah, kita membayangkan hadis ini begitu sulit, berat. Kok bisa ya ada orang banyak dosa, lalu bertobat, kok Allah seneng? Mungkin berbeda jauh dengan kita. Ada teman kita banyak salah, dosa sama kita. Tiba-tiba datang menemui kita, minta maaf. Mungkin sebel kita. Tapi Allah, makanya Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam sadar sesadar-sadarnya bahwa Allah itu sangat gembira ketika seorang hamba bertobat. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, meskipun beliau sudah dapat jaminan ampunan,
bahkan yang lalu dan yang akan datang. Beliau tidak pernah berhenti dari mohon ampun. Sampai berapa kali tadi? 100 kali dalam sehari bertobat. Karena Allah sangat gembira. Dan Rasul menyadari itu. Rasul menyadari itu. Apa yang disadari Rasul? Bahwasanya Allah sangat gembira menerima tobat. Maka Rasulullah tidak peduli meskipun sudah dapat ampunan. Beliau terus bertobat. Beliau terus bertobat. Sebab apa? Allah sangat gembira. Lalu harusnya bagaimana dengan kita? Apa yang Allah perintahkan kepada kita? Surat 11, surat Hud, ayat ketiga. Surat Hud, ayat 3. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa anistaghfiru rabbakum summa tubu ilaih. Dan hendaklah kamu memohon ampun kepada Rabbmu, kemudian bertobatlah kepadanya. Summa tubu ilaih. Kalau kamu bertobat dan kamu banyak-banyak istighfar kepada Allah, lalu bertobat kepada Allah, apa sih jaminnya di situ? Yumatti'kum mata'an hasana ila ajalim musamma. Niscaya Allah akan memberikan kepadamu kenikmatan yang baik terus-menerus sampai waktu yang ditentukan. Allah berikan ampunan terus-menerus. Ila ajali musamma, sampai waktu yang ditentukan. Wa yu'ti kulladzi fadlin fadlah. Dan Allah akan memberikan keutamaan, menambahkan keutamaan kepada orang yang betul-betul mau beramal, yang mau mohon ampun, yang mau berbuat baik. Fa'in tawallau, dan jika kamu berpaling, maknanya kamu tidak mohon ampun kepada Allah, sedangkan Allah buka pintu tobat, kamu nggak bertobat. Apa kata Allah? Wa in tawallau fa inni akhafu 'alaikum 'adzab yaumin kabir. Jika kalian berpaling, hai hambaku, kata Allah, maka sungguh aku takut kamu semua akan ditimpakan suatu azab, azab neraka, yaitu nanti pada hari yang sangat besar. Allahu Akbar. Saudara sekalian, di sini jelas sekali bahwasanya kita diwajibkan banyak mohon ampun. Kita diwajibkan banyak bertobat. Dan kalau kita banyak mohon ampun dan kita bertobat, kita harus yakin Allah mengampuni dosa kita. Allah menerima tobat kita. Ingat tadi, pintu tobat tidak pernah tertutup sepanjang nyawa masih di kandungan badan kita. Sebelum nyawa sudah di kerongkongan, sebelum terjadinya hari kiamat, maka Allah akan berikan ampunan, ampunan, ampunan. Dan ini adalah jaminan Allah. Saudara sekalian yang semoga dirahmati Allah. Maka ketika seorang hamba betul-betul meyakini akan ampunan Allah, tetapi harus dibuktikan dengan usaha dan terus bertobat, mohon ampun, maka Allah pasti akan mengampuninya. Bukan sekedar jaminan dusta. Nggak mungkin Allah berdusta. Dan ingat tadi, sebanyak apapun dosa Anda, sebanyak apapun kesalahan Anda, meskipun telah bergelimang dengan kesalahan dan dosa, sepanjang mau bertobat, mohon ampun, memperbaiki diri, Allah ampuni dosa kita. Allah terima tobat kita. Nggak pernah tertutup pintu tobat. Sampai kapanpun, sepanjang tadi, belum ada kematian, belum sampai terjadi kiamat. Dari sini, betapa Allah memberikan kabar gembira kepada kita. Pintu tobat yang selalu terbuka, tidak pernah tertutup. Berapapun dosa kita akan terus diampuni, sepanjang kita segera kembali kepada Allah. Maka kapan kita segera kembali kepada Allah? Mohon ampun kepada Allah, bertobat kepada Allah, sebelum datangnya mati. Itu azab yang gak mungkin kita akan ditolong kalau terlambat. Surat 23
Afwan, surat 39 maksud saya ke ayat 54-nya. Tadi ayat 53. Sekarang coba kita lihat ayat 54-nya. Az-Zumar surat 39 ayat 54. Wa anibu rabbakum wa aslimu lahu. Ada perintah di situ dua. Pertama, bertobatlah kamu kepada Allah, kembalilah kamu kepada Allah, dan wa aslimu lahu, tunduk kamu berserah diri hanya kepadanya. Kapan itu kita lakukan? Min qabl ayyatiyakumul azab. Sebelum datang kepadamu azab. Apa yang dimaksud azab? Kematian. Kenapa kematian disebut azab? Azab yang paling dekat di dunia itu kematian. Sebab kalau sudah datang kematian belum bertobat, nggak ada lagi pertolongan. Summa la tunsarun. Kalau sudah mati, Anda nggak ditolong. Berarti jelas ayat ini, saudara sekalian. Allah perintahkan kita segera mumpung kita masih ada waktu. Ayo, anibu, kembali, bertobat kepada Allah. Wa aslimu lahu, tunduk berserah dirilah kamu kepada Allah. Setelah bertobat, jaga baik-baik. Sebelum datang kepada kamu azab, Allah katakan di sini adab, padahal yang dimaksud adab kematian. Karena itu adab yang paling dekat di dunia. Kalau kamu sudah datang kematian baru tobat, summalatun sorun, kamu nggak akan ditolong. Tobatmu nggak akan diterima. Seperti yang tadi sudah kita sampaikan. Di An-Nisa ayat 18. Kemudian juga kita uraikan tadi. Kapan? Dibuli di kitab Sahih Muslim. Hadis nomor 2324. Selama belum sampai terlambat, Allah akan berikan. Juga tadi, di hadis yang sudah kita uraikan, 46 Sahih Muslim. Manusia banyak berbuat dosa dengan berzina, kadang mencuri, minum khamar. Sepanjang dia mau bertobat, pintu tobat nggak pernah tertutup, terbuka. Dari sini jelas sekali tawaran Allah. Terserah kita. Mau kembali kepada Allah? Hayo segera. Kapan? Segera. Apapun dosa Anda, asal segera bertobat, Allah jamin ampunan. An-Nisa ayat 17. Surat 4, surat An-Nisa ayat 17. Innamat taubatu 'alallah. Sesungguhnya tobat yang akan diterima oleh Allah adalah lilladzina ya'maluna su'a bijahalatin. Tobatnya orang-orang yang berbuat kesalahan dan dosa-dosa, berbuat kejahatan, melakukan keburukan karena kebodohan. Tapi jangan ditunda. Summa yatubuna min qarib. Setelah menyadari bahwa itu dosa, segera bertobat. Min qarib, dalam waktu yang dekat. Sesegera mungkin. Kapan? Sebelum terlambat tadi, kematian. Kalau itu dilakukan, Allah berikan jaminan. Fa'ulaika yatubullahu alaihim. Maka mereka itulah orang-orang yang Allah akan menerima tobatnya. Bukankah ini jaminan? Yakin Allah menerima tobat kita? Asal tadi tidak terlambat dan bersungguh-sungguh. Sungguh. Allah mengatakan, wa kana Allahu aliman hakima. Sungguh, Allah itu maha bijaksana. Allah maha mengetahui bahwa hambanya bergelimang dengan dosa. Sepanjang mau bertobat kepada Allah, diterima. Dan sepanjang hambanya yakin, Allah maha pengampun. Tapi jangan cuma keyakinan di lisan. Buktikan bahwa Allah maha pengampun dan Anda terus bertobat. Segera. Allah berikan jaminan. Diterima tobatnya. Kalau diterima tobat, jaminannya apa? Surga. Dan bukan hanya surga. Tadi di surat 11 ayat ketiga, yumatikum mata'an hasanah. Dikasih pula di dunia kehidupan yang baik. Maka saudaraku seiman yang semoga dirahmati Allah. Sepanjang kita mau bertobat, kesalahan dan dosa apapun, Allah ampuni. Meskipun manusia bergelimang dengan kesalahan dan dosa,
Allah ampuni. Allah ampuni. Hanya tadi, sepanjang kita mau bertobat. Kalau nggak bertobat, ya nggak bisa. Kalau tidak bertobat, tidak mungkin. Dari sini, saudaraku sekalian yang semoga dirahmati Allah, jelas sekali betapa kasih sayang Allah lebih besar dari murkanya. Kasih sayang Allah, rahmat Allah, ampunan Allah lebih besar daripada azabnya Allah. Dan seharusnya manusia menyadari itu. Dan itu sudah Allah tetapkan. Kapan Allah tetapkan itu? Saat Allah ciptakan makhluk. Saat Allah ciptakan makhluk, Allah telah menyatakan bahwasanya kasih sayang Allah lebih besar daripada murkanya Allah. Ampunan Allah lebih besar daripada azabnya Allah. Sepanjang hambanya bertobat, apapun dosa dan kesalahannya, yakinlah Allah mengampuni dosa-dosa kita. Karena Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan ini sudah dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Silahkan buka 2365 Sahih Muslim. Rahmatnya Allah lebih besar daripada murkanya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu katanya, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, tatkala menciptakan makhluk, Allah Ta'ala telah menulis dalam buku yang tersimpan di arsy. Sesungguhnya rahmat atau kasih sayangku lebih besar daripada murkaku. Ini tawaran Allah, saudara sekalian. Ampunan Allah terbuka lebar. Kasih sayang Allah lebih luas daripada murkanya Allah. Tapi kebanyakan manusia bukannya mendekat kepada rahmat Allah. Yang ada dicari justru murkanya Allah, ditentangnya rahmat Allah. Murka Allah diambilnya. Apa penyebabnya? Karena terlalu rakus dengan dunia. Terlalu sibuk dengan dunia. Sehingga apa yang terjadi? Karena terlalu cinta dengan dunia, dia nggak peduli halal haram. Dia nggak peduli baik buruk. Yang penting saya nikmat dengan dunia. Akhirnya ditawarkan rahmat oleh Allah. Dia mencari murka. Ditawarkan ampunan oleh Allah. Dia mencari azab. Subhanallah. Rasul menyampaikan hadis ini, saudara sekalian. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lamma khalaqallahu al-khalqa kataba fi kitabihi fahuwa 'indahu fawqal 'arsy. Inna rahmati taghlibu ghadabi." Ketika Allah telah ciptakan makhluk, semua makhluk di jagat raya diciptakan. Lalu Allah menulis satu tulisan yang tersimpan di kitab Lauhil Mahfuz di arsy Allah. Apa jaminan Allah? Sesungguhnya rahmatku lebih besar dari murkaku. Kasih sayang Allah lebih besar dari kemarahan Allah. Luas surganya Allah lebih luas dari nerakanya Allah. Nikmatnya surga luar biasa. Tapi dahsyatnya neraka luar biasa. Mana yang harusnya kita kejar? Rahmat Allah. Ampunan Allah. Karena salah satu rahmat Allah yang paling kita butuhkan adalah ampunan. Seperti tadi yang sudah saya uraikan di surat 6 Al-An'am ayat 54. Kataba rabbukum ala nafsihi rahmah. Allah telah menetapkan sifat kasih sayang, rahmah pada dirinya. Apa itu? Man amila minkum su'an bijahalatin summa taba min ba'dihi wa aslaha. Siapapun di antara kamu berbuat kesalahan dan dosa-dosa, kemudian segera bertobat, lalu segera memperbaiki. Allah Maha Pengampun dan Allah Maha Penyayang. Saya tutup dengan sebuah ayat Al-Quran. Jaminan Allah. Orang yang bertobat, diterima tobatnya, dan kalau diterima tobatnya diberikan ampunan, kalau diberikan ampunan dapat cahaya iman, kalau dapat cahaya iman nanti tempatnya tidak lain tidak bukan surga. Surat 66 ayat 8. Surat At-Tahrim surat 66 ayat ke-8. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu. Hai orang-orang yang beriman.
Tubu ilallahi taubatan nasuha. Bertobatlah kamu kepada Allah semuanya. Bertobatlah. Taubatan nasuha. Dengan tobat yang sebenar-benarnya. Semurni-murninya. Sebenar-benarnya. Betul-betul tobat yang ikhlas dari hati sanubarinya. Dan tidak mengerjakan lagi yang dikerjakan. Kalau itu kamu lakukan, asa rabbukum ayyukaffiru ankum sayyi'atikum. Semoga Rabbmu akan mengampuni dosa-dosamu, menutupi segala kesalahan-kesalahanmu. Wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar, dan akan memasukkanmu ke dalam surga-surga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya. Yauma la yukhzillahu an-nabiyya walladzina amanu ma'ah. Pada hari ketika Allah tidak pernah akan lagi mengecewakan, Allah tidak pernah akan lagi menghinakan Nabi dan orang beriman bersamanya. Nuruhum yas'a baina aydihim. Cahaya iman mereka nanti terpancar di depan dan di sebelah kanan mereka. Yaqulun, maka saat nanti dibangkitkan di padang mahsyar, orang-orang yang telah bertobat, doanya sama-sama tetap bertobat. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana. Ya Allah ya Rabb, sempurnakan cahaya iman kami. Ya Allah ya Rabb, ampuni kesalahan dan dosa kami. Innaka ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya engkau maha suatu atas segala sesuatu maha kuasa. Allahu Akbar. Kalau ini kita lakukan benar-benar, yakinlah Allah mengampuni dosa kita. Tapi ingat, bukan sekedar keyakinan menurut lisan. Ternyata setelah kita uraikan, keyakinan itu tidak cukup hanya keyakinan di lisan. Keyakinan itu tidak hanya cukup sekedar ucapan. Tapi keyakinan yang dibuktikan dengan usaha, perjuangan, kesungguhan. Kalau itu dilakukan, insya Allah, berdasarkan dalil-dalil yang kita uraikan, Allah ampuni dosa-dosa kita. Allah tutupi kesalahan-kesalahan kita. Allah berikan cahaya iman terpancar di depan dan di sebelah kanan. Dan Allah masukkan ke dalam surga. Maka ciri-ciri penghuni surga adalah orang-orang yang sudah bertobat di dunia. Dan orang yang bertobat dengan sungguh-sungguh sehingga nanti menemui Allah dalam keadaan bersih dari kesalahan dan dosa-dosa. Bersih dari segala kekurangan-kekurangan. Kenapa? Karena mereka telah mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, saya tambahkan lagi sebagai penyempurna dari ayat ini. Coba buka surat Qaf. Surat 50. Ayatnya dari ayat 32 sampai dengan ayat 34. Surat Qaf, surat 50, ayat 32 sampai 34. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Hadza ma tu'aduna likulli awabin hafiz. Hadza, apa yang dimaksud hadza? Yaitu surga. Atau supaya lebih sempurna kita mundur satu ayat sebelumnya, ayat 31. Wa uzlifatil jannatu lil muttaqina ghaira ba'id. Surga didekatkan oleh Allah kepada orang yang bertakwa pada tempat yang tidak jauh, didekatkan sedekat-dekatnya. Untuk siapa? Dan apa yang dikatakan? Ayat 32-nya tadi. Hadza ma tu'adun. Inilah surga dengan segala kenikmatan, kenikmatan yang telah dijanjikan kepadamu. Untuk siapa? Likulli awabin hafiz. Kepada setiap hamba yang senantiasa bertobat. Kepada siapa tobat? Kepada Allah. Bertobat kepada Allah. Hafiz. Dan terus patuh menjaga diri. Menjaga aturan Allah. Tobat intinya. Siapakah mereka gerangan? Ayat 33-nya. Man khasyiyar rahmana bil ghaib. Yaitu orang yang takut kepada Allah yang maha pengasih. Meskipun Allah itu ghaib. Allah itu nggak kelihatan. Waja'a biqalbin munib. Maka orang-orang yang telah bertobat nanti menemui Allah di padang mahsyar dengan hati yang bersih. Karena telah bertobat. Telah diterima tobatnya oleh Allah. Apa yang dikatakan kepada mereka?
ayat 34-nya. Udkhuluha bisalam. Masuklah kamu ke dalam surga dengan aman dan damai, dengan aman dan sentosa, dengan penuh keselamatan. Dzalika yaumul khulud. Itulah hari yang abadi. Itulah hari yang kekal selama-lamanya. Hari nanti di yaumil akhir. Wallahu a'lam. Demikian saudaraku seiman, para jamaah sekalian yang semoga dirahmati Allah. Kajian kita pada sore hari ini tentang yakin. Dan yakin yang keempat kita baru saja selesaikan, yaitu yakin Allah mengampuni dosa-dosa kita. Insya Allah masih ada 2 yakin lagi yang akan kita pelajari. Semoga kita bisa pelajari di bulan yang akan datang di 2 sesi pertemuan. Insya Allah. Wallahu a'lam. Kami kembalikan kepada admin. Silakan Pak Irfan, kita bisa lanjutkan dengan sesi tanya jawab. Alhamdulillah, jazakallahu khairan Pak Ustadz Ahmad atas kajiannya pada sore hari ini. Alhamdulillah sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk Pak Ustadz. Jadi saya Silakan. mulai dengan pertanyaan pertama. Bismillah. Pak Ustadz, kita sebagai manusia memang selalu bergelimang dosa. Dan tadi disebutkan iman kita dalam satu waktu suka lemah. Kita sadar dan selalu memohon ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena sesungguhnya kita tidak tahu kapan iman kita mendadak jadi lemah karena godaan duniawi. Setelah berusaha bertobat tanpa ada maksud niat untuk melakukan dosa di kemudian hari, apakah Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima doa permohonan ampunan kita dan tobat walau kita melakukannya berkali-kali, Ustadz? Itulah manusia. Maka Rasul katakan tadi, bulughul maram 1523. Gak ada manusia bersih dari dosa. Dan memang seperti itulah manusia. Kadang berulang, kadang berulang, kadang berulang. Yang terpenting adalah bagaimana akhir hayatnya. Sebelum saya jelaskan lebih lanjut, coba Ukhti baca lagi hadis di Sahih Muslim 2453. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu katanya, dia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila Allah hendak menyiksa suatu kaum, maka orang-orang yang tidak bersalah berada bersama mereka akan terkena musibah itu. Kemudian mereka akan dibangkitkan menurut amal mereka baik atau buruk. Jadi yang dilihat pada saat dicabut nyawanya, dalam keadaan apa amalnya? Baik atau buruk? Untuk melengkapinya, mundur 1 hari sebelumnya. Nomor 2452-nya. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu katanya, dia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap orang akan dibangkitkan kelak pada hari kiamat menurut keadaan akidah atau imannya ketika dia mati. Itu yang dilihat. Bagaimana keadaan imannya ketika mati? Bagaimana amalnya ketika mati? Amal baikkah, amal burukkah? Imannya iman yang baikkah, iman yang burukkah? Makanya penting kita menjaga diri. Jangan pede meskipun Anda sudah tobat. Ah tenang, saya mau udah tobat. Jangan. Ingat tadi Rasulullah SAW yang sudah dapat jaminan ampunan. Apa Rasul pede? Tenang, saya sudah dapat ampunan. Enggak, terus bertobat. Maka yang penting tadi penanya mengatakan, dan kita semua pun pernah mengalami itu, kita terus bertobat. Menyesali perbuatan lalu. Terkadang berbuat lagi. Terus bertobat. Terus bertobat. Jangan pernah ada kata-kata, aduh saya malu nih, baru aja tobat, berbuat salah lagi. Ah nggak tobat lagi, ah ntar aja lah tobatnya sekalian. Belum sempat tobat, mati bagaimana? Kapanpun Anda bertobat, terus. Makanya tadi ditawarkan oleh Allah kan, di Muslim nomor hadis 2368, Allah membuka tangannya di malam hari, menerima tobat dosa orang berbuat dosa di siang hari. Membentangkan tangannya di siang hari, menerima tobat orang yang berbuat dosa di malam hari. Terus-menerus, setiap saat banyak istighfar. Gak usah putus asa dengan rahmat Allah. Demikian, yang penting saat mau dicabut nyawanya, kita sudah bertobat, kita sudah memperbaiki diri. Semoga bukan dalam keadaan sedang na'udzubillah bermaksiat. Demikian, wallahu a'lam. Baik, Pak Ustadz.
Karena kita tidak tahu kapan kita meninggal dipanggil Allah juga, jadi kita harus terus bertobat ya Pak Ustadz. Itu Jadi terus makanya kata Rasulullah, Rasul aja sehari 100 kali. Masa kita kurang dari itu? Harusnya lebih dong. Kenapa? ya. Kita nggak tahu kapan akan dicabut. Kecuali Anda tahu. Maaf Pak Irfan. Pak Irfan, pekan depan persis hari apa ini sekarang? Hari Ahad, Pak Irfan dicabut nyawanya oleh Allah. Apa yang akan Pak Irfan lakukan? Diem di masjid Pak, istiqomah. Wah, kalau perlu lagi mati di Mekah aja deh, lagi umroh di masjid. Karena tahu, kan kita nggak tahu. Makanya tadi kata Rasul, ayo jangan putus asa, terus bertobat. Jangan pernah putus asa dari rahmat Allah. Baik Pak Ustadz, alhamdulillah. Kita lanjutkan pertanyaan berikutnya Pak Ustadz. Bismillah. Pak Ustadz, bagaimana jika seseorang telah melakukan banyak dosa lalu bertobat, tetapi karena memang sudah banyak mempermalukan keluarga atas dosanya dan dosa terhadap istri dan anaknya, keluarganya tidak atau belum bisa menerima kembali 100%. Lalu setelah bertobat dan berusaha terus untuk bertobat, akhirnya dia memutuskan untuk bunuh diri karena merasa sudah tidak diterima di keluarga. Bagaimana ini Ustadz? Apakah semua dosa Subhanallah. sebelumnya ini diampuni? Terjadi khilaf di kalangan para ulama. Yang jelas, Allah mengharamkan bunuh diri. Surat 4 ayat 29. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Hai orang-orang yang beriman, jangan kamu saling memakan harta sesama kamu dengan jalan batil. Wala taqtulu anfusakum. Janganlah kamu membunuh dirimu sendiri. Haram bunuh diri. Wala taqtulu anfusakum. Jangan membunuh dirimu sendiri. Di ujung ayatnya tuh. Innallaha kana bikum rahima. Allah itu sangat menyayangi kamu. Maha penyayang. Allah ampuni dosamu. Urusan orang lain mengampuni dosanya atau tidak, orang lain memaafkan atau tidak, itu urusannya mereka. Yang penting Anda sudah bertobat. Tapi apa yang terjadi? Karena dia merasa telah banyak mempermalukan keluarga, telah mengecewakan keluarga, istri dan anak. Akhirnya anak-anak gak memaafkan, istri gak memaafkan, keluarga memaafkan, gak memaafkan. Lalu dia bunuh diri. Apa yang terjadi kemudian? Dia mati bunuh diri. Maka sebagian ulama mengatakan, orang yang matinya bunuh diri kekal di neraka. Orang yang matinya dibunuh diri kekal di neraka. Coba perhatikan. Silahkan Uhti buka hadis Muslim 86. Pas nih pengajiannya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu katanya, Rasulullah SAW bersabda, siapa yang bunuh diri dengan senjata tajam, maka senjata itu akan ditusuk-tusukannya sendiri dengan tangannya ke perutnya di neraka untuk selama-lamanya. Dan siapa yang bunuh diri dengan racun, maka dia akan meminumnya pula sedikit demi sedikit nanti di neraka untuk selama-lamanya. Dan siapa yang bunuh diri dengan menjatuhkan diri dari gunung, maka dia akan menjatuhkan dirinya pula nanti berulang-ulang ke neraka untuk selama-lamanya. Berdasarkan hadis ini, jumhur ulama, sebagian besar ulama, meyakini orang bunuh diri kekal di neraka. Karena orang bunuh diri telah mendahului Allah. Memang sudah ditakdirkan, tapi karena keputusasaan dia, berarti dia nggak terima dengan ketetapan Allah. Dia telah berbuat salah dan dosa. Sudah bagus dia bertobat kepada Allah. Adapun orang-orang yang tidak memaafkan, itu urusannya dia dengan Allah. Anda tetap dapat ampunan dari Allah. Tapi Anda kemudian putus asa dari rahmat Allah. Akhirnya bunuh diri.
tobatnya ditutup dengan mati konyol. Ingat tadi hadis yang sudah dibaca sebelumnya, 2452. Manusia dibangkitkan oleh Allah di padang mahsyar bagaimana? Bagaimana imannya ketika dia mati? Orang bunuh diri di mana imannya? Lepas. Ketika musibah Allah timpakan, kadang orang-orang yang tidak berdosa kena. Tapi tiap manusia dibangkitkan berdasarkan amal yang dilakukannya. Bagaimana amal terakhirnya? Baik, berarti orang baik. Amalnya buruk, berarti jadi orang buruk. Apakah bunuh diri amal baik? Telah sepakat ulama semua amal buruk. Haram hukumnya. Allah yang menyatakan tadi, An-Nisa ayat yang ke-29, "Fala taqtulu anfusakum." Maka orang yang bunuh diri, sepakat ulama, jumhur ulama, kekal selamanya di dalam neraka. Nah, tinggal pertanyaan. Apakah orang bunuh diri disolatkan atau tidak? Apakah orang bunuh diri disolatkan apa tidak? Ini terjadi khilaf di kalangan para ulama. Ada sebagian yang mengatakan disolatkan. Ada sebagian yang mengatakan tidak perlu disolatkan. Kenapa? Ada yang mengatakan disolatkan. Kenapa? Ada yang mengatakan tidak disolatkan. Yang mengatakan disolatkan selama dia pernah mengucapkan syahadat. Yang mengatakan tidak disolatkan karena dia mati dalam keadaan bunuh diri. Bunuh diri. Maka Rasulullah SAW tidak menyolatkan orang yang mati dalam keadaan bunuh diri. Dari dalil ini, maka tidak disolatkan. Tapi pernah Rasulullah SAW mengatakan, ketika Rasulullah melihat ada orang mati bunuh diri, Rasul tidak menyolatkan. Tetapi sahabat-sahabat disuruh menyolatkan. Apakah berarti di sini disuruh menyolatkan? Berarti dia disolatkan? Wallahu a'lam. Intinya, saudara sekalian, intinya, seorang yang mati bunuh diri, dia telah melanggar aturan Allah. Adapun tentang disolatkan atau tidak disolatkan, ini adalah hanya sekedar penghormatan. Apakah diterima atau tidak sholatnya? Wallahu a'lam. Tapi hadis menyatakan, orang yang mati bunuh diri akan disiksa selamanya seperti itu. Dan terus-menerus, selama-lamanya. Selama-lamanya. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Wallahu a'lam. Demikian. Baik, Pak Ustadz. Saya lanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Bismillah. Pak Ustadz, ada kawan saya bertobat dari riba. Dia sebelumnya salah satu manajer bank konvensional. Setelah bertobat dan berganti profesi, kehidupannya bisa dibilang pas-pasan saja. Dan terkadang ada kesulitan finansial. Apakah ini azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala menebus dosa dia sebelumnya walaupun dia telah bertobat, Ustaz? Saya sarankan jangan pernah menilai ada azab Allah di dunia. Anda nggak tahu kayak apa azab Allah di dunia. Nggak ada yang bisa mampu menerimanya. Tidak pernah ada azab yang Allah timpakan di dunia. Azab itu nanti di akhirat. Nggak ada azab di dunia. Sekali lagi, nggak ada. Yang ada di dunia itu cuma musibah, cobaan, ujian, bencana yang kecil, azab yang ringan. Azab yang sesungguhnya itu neraka. Maka tolong jangan pernah berprasangka buruk kepada Allah. Karena dulu bergelimang dengan riba, dosa riba dan seterusnya. Padahal dia sudah bertobat. Akhirnya dengan tobat dari riba. Lalu sekarang usahanya jadi susah, jadi sempit. Usahanya rugi terus. Apakah ini azab? Anda telah suuzon kepada Allah. Gak boleh kita mengatakan itu. Karena sepanjang hidup di dunia, gak pernah ada azab. Adanya cuma cobaan, musibah, bencana. Coba lihat. Surat 21 ayat 35. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa akan merasakan mati. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Tolong ini catat. Sepanjang hidup sebelum mati, maka kami benar-benar menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan, musibah, ujian.
Wa ilaina turja'un. Kepada kami kamu akan kembali. Jadi jangan pernah mengatakan, apakah ini azab? Enggak, Allah nggak pernah mengazab makhluk. Hambanya yang beriman di dunia, nggak ada azab di dunia. Azab itu hanya di akhirat. Lalu kenapa? Supaya kita terus kembali kepada Allah. Sudah Ustaz, sudah bertobat, tapi tetap kena begini. Masih banyak orang yang lebih susah lagi dari Anda. Yang penting terus kita kembali kepada Allah. Surat 32 ayat 21. وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ. Dan sungguh, kami pasti akan menimpakan kepada kamu azabil adab, sebagian adab yang dekat di dunia. Bukan adab sesungguhnya, cuman musibah. Tadi, siksaan kecil, ujian, cobaan di dunia. Dunal azabil akbar. Sebelum datangnya azab yang sangat besar, yaitu neraka. Jadi azab itu hanya di neraka, saudara sekalian. Di dunia nggak ada azab. Allah nggak pernah turunkan azab. Bencana, musibah, ujian, itu macam-macam. Tapi bukan azab. Kalau azab nggak ada yang mampu. La'allahum yarji'un. Supaya mereka kembali ke jalan yang benar. Sebagai contoh, kalau ada orang mengatakan ada azab di dunia, nggak akan ada yang mampu. Contoh, coba ukti buka hadis nomor 2310 Sahih Muslim. Dari Anas radhiyallahu anhu katanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pergi mengunjungi seorang muslim yang sakit letih sehingga dia telah seperti anak burung yang baru menetas atau lemah tiada berdaya. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bertanya kepadanya, "Apakah engkau pernah mendoa atau meminta sesuatu kepada Allah Ta'ala?" Jawab orang itu, "Ada. Aku mendoa, Allahumma ma kunta mu'aqibi bihi fil akhirati fa'ajilhu li fid dunya." Maka bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebentar ukti. Apa artinya doa tadi? Apa artinya doa tadi? Lihat di footnote-nya. Wahai Allah, seandainya engkau akan menyiksaku di akhirat, maka segerakanlah siksaan itu bagiku di dunia ini. Tuh, ada seorang sakit, nggak sembuh-sembuh, lalu dia berdoa. Yang doanya dilarang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma ma kuntu mu'aqibihi fil akhirah fa'ajilhu li fid dunya. Ya Allah, jika engkau hendak menyiksaku, mengazabku di akhirat, jangan sekarang aja deh di dunia. Timpakan aja azabku di dunia. Seakan-akan sakit yang gak pernah sembuh itu azab di dunia. Apa kata Rasul? Coba mendengar orang itu berdoa seperti itu. Teruskan, Ukti. Maka bersabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Maha suci Allah, engkau tidak akan sanggup menanggungkannya. Sebaiknya engkau mendoa, Allahumma atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Kata Ini Anas, terus ya. kata Anas, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendoakan kesembuhan bagi orang itu, maka sembuhlah dia. Amin. Subhanallah. Ternyata kalau Anda sakit, pengen sembuh, ini baca Robbana atina fid dunya hasanah. Doa apa ini namanya Bapak Ibu? Sapu jagat katanya. Ya nggak masalah lah mau dikasih nama sapu jagat. Yang penting saat doa serius. Dari sini, saudara sekalian, tolong jangan pernah mengatakan itu azab. Jangan, jangan. Anda suzon sama Allah. Allah tidak pernah menimpakan azab. Kata Rasul, subhanallah, tidak akan ada orang yang sanggup menanggung azab Allah di dunia. Karena azab itu hanya ada di neraka. Bagaimana sanggup mendapat azab? Maka di dunia itu apa? Ujian, musibah, cobaan, bencana, apapun lah namanya. Tapi bukan azab. Jadi teruslah tadi kepada penanya, terus berdoa mohon pada Allah.
Adapun ketika ditimpa musibahnya tadi, ternyata rugi terus, nggak pernah untung, susah banget. Setelah hijrah meninggalkan riba, masa begini. Yang penting Anda masih bisa hidup dan tetap bisa ibadah kepada Allah. Adapun rizki meskipun sedikit, syukuri dan tetap bersabar. Insya Allah nanti diganti yang sempurna di yaumil akhir. Jadi dari sini saya hendak titik beratkan. Jangan pernah kita mengatakan ada azab Allah di dunia. Tidak ada. Azab itu hanya di neraka. Yang ada di dunia ala siksaan kecil. Wallahu a'lam. Demikian. Baik, Pak Ustadz. Saya lanjutkan pertanyaan berikutnya. Bismillah. Pak Ustadz, kita tidak boleh suuzon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi saya takut terlalu takabur atas doa saya. Jadi, sebaiknya bagaimana kita bisa tetap yakin, tetapi tidak menjadi takabur, atau justru sebenarnya kita terkena istidraj. Terkadang dengan keterbatasan ilmu kita tidak menyadari apakah memang doa kita dikabulkan atau istidraj. Mohon pencerahannya, Pak Ustadz. Doa suatu kewajiban. Doa suatu perintah yang kita tidak boleh abaikan. Dan ingat, kita sudah bahas itu di sesi yang kedua dari pertemuan kita. Yaitu berarti sesi ke-9. Bahwasanya kita diwajibkan doa. Lalu jangan pernah kita beranggapan, ini saya dikabulkan atau istidraj. Nggak boleh begitu. Saya sebagai seorang hamba, saya lemah. Jangan-jangan soal saya dikabulkan ini istidraj. Nggak boleh kita berkata begitu. Yakin bahwa Allah mengabulkan doa kita. Tapi di mana istidraj, di mana ini pengabulan? Dilihat dari sikap Anda berikutnya. Ketika Anda berdoa dikabulkan oleh Allah, Anda makin dekat dengan Allah, Anda makin giat dalam ibadah, makin banyak beramal soleh, makin giat menuntut ilmu agama, makin meningkatkan iman, itu tanda dikabulnya doa dan disayang oleh Allah. Tapi ketika Anda berdoa tentang harta, dikasih harta, pangkat jabatan, dikasih kedudukan, dikasih kenikmatan dunia, makin jauh dari Allah, itu yang disebut istidraj. Selama kita taat kepada Allah, menjalankan perintah Allah, terus dekat dengan Allah, itu bukan istidraj. Maka terus kita berdoa, tapi nggak perlu seuzon. Ini doa saya apa ya, dikabul atau apa ya? Atau jangan-jangan Allah marah, jangan-jangan isut. Nggak boleh begitu. Karena jauh berbeda antara pemberian Allah yang Allah ridho dengan istidraj. Orang kafir itu istidraj yang hartanya melimpah ruah. Orang-orang Islam yang hartanya melimpah ruah tapi dengan cara haram, diperingatkan tidak pernah mau kembali, bahkan ibadahnya ngawur, istidraj yang seperti itu. Tapi selama kita tetap ibadah, sholat 5 waktu kita jaga sebaik-baiknya. Sholat sunnah kita pelihara, sedekah kita jalankan, habluminallah, habluminanas kita jaga. Insya Allah itu bukan istidraj. Syukuri nikmat yang Allah berikan dalam rangka untuk kita meningkatkan amal ibadah. Demikian. Wallahu a'lam. Baik, Pak Ustadz. Saya lanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Bismillah. Pak Ustadz mengatakan bahwa tidak ada dosa yang tidak diampuni Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita harus yakin. Insya Allah saya sepaham, Pak Ustadz. Pertanyaan saya, apa ada adabnya dalam kita memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Misalnya di saat kita sedang sholat, atau di luar sholat, atau sedang menyendiri, dan apakah harus dimulai dengan memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala dulu, membaca salawat, dan yang lain? Mohon pencerahannya. Baik, mungkin nanti kepada penanya supaya lebih komplit, lihat sesi ke-9 tentang yakin doa kita dikabul. Karena mohon ampun pun bagian daripada doa. Tapi salah satu adab tadi ketika kita mohon ampun, kapan? Apakah lagi menyendiri? Apakah di siang hari? Apakah di malam hari? Berdasarkan hadis Muslim 2368, mau siang mau malam silahkan. Tapi kalau kita merujuk ayat Al-Quran dan hadis yang lain, ternyata ada waktu yang paling istajab untuk orang bertobat diampuni dosanya oleh Allah. Mohon ampun dan Allah ampuni dosa-dosanya. Dan itu hanya dilakukan oleh orang yang bertakwa. Dan salah satu ciri orang takwa. Kapan itu? Buka surat Ali Imran ayat 17. Ali Imran ayat 17 itu sedang menceritakan tentang ayat 15-nya.
yaitu surga bagi orang takwa. Lalu dicirikan salah satunya ada 5 sifat orang takwa di Ali Imran ayat yang ke-17. Apa itu sifatnya? 1, as-sabirina, orang itu sabar. 2, was-sadiqina, orang itu jujur, benar. Perkataannya, perbuatannya jujur, benar. 3, wal qanitin, orang itu terus dalam ketaatan, nggak pernah menyimpang, taat, dijaga. 4, wal munfiqin, orang yang terus berinfak, orang itu nggak pelit, berbagi dan berbagi. 5, wal mustaghfirina bil ashar, banyak bertobat atau memohon ampunan pada akhir malam. Secara spesifik, akhir malam disebut oleh Allah. Maka ini salah satu waktu yang paling mustajab. Seorang bertobat kepada Allah. Kapan? Di akhir malam. Kapan dilakukan? Baik setelah selesai sholat tahajud, sebelum sholat tahajud, setelah tahajud sebelum witir, setelah witir, terserah. Yang penting di akhir malam. Kenapa? Karena jaminan Allah, orang yang mampu untuk ibadah di akhir malam, lalu dia berdoa di akhir malam, dia mohon ampun di akhir malam, Allah berikan jaminan diampuni. Hadis Muslim 731, ukhti. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu katanya, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah tabaraka wa taala turun setiap malam ke langit dunia, yaitu kira-kira sepertiga malam yang akhir. Dia berfirman, siapa yang memohon kepadaku, aku perkenankan. Dan siapa yang meminta kepadaku, aku beri. Dan siapa yang mohon ampun kepadaku, aku ampuni dia. Coba perhatikan ini. Kapan waktunya di situ? Kapan ukhti disebut tadi? Di akhir malam. Sepertiga malam akhir, antara jam 2 sampai sebelum subuh. Ini disebut oleh Allah. Itulah yang disebut akhir malam. Cocok dengan ayat tadi. Surat 3 ayat 17. Di samping orangnya sabar, orangnya jujur, benar, orangnya terus dalam ketaatan, orangnya juga banyak berbuat kebaikan, bersedekah, dan banyak mohon ampun. Jadi bertobat yang terbaik dari seluruh waktu. Kalau orang biasanya nonton bioskop ada yang namanya prime time. Kapan prime time? Di tengah malam tuh nonton. Naudzubillah, jadi maksiat. Tapi ini jelas hadisnya. Jelas ayatnya. Yanzilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla laylatin. Allah tabaraka wa ta'ala turun ke langit dunia setiap malam. Haina yabqa sulusul laylil akhir. Yaitu pada sepertiga malam yang akhir. Antara jam 1:30, jam 2, sampai sebelum subuh. Itu yang disebut akhir malam. Fayaqul, Allah berfirman, Iyad'uni fa'astajibu lahu. Siapa yang berdoa kepadaku, maka aku perkenankan. Dikabul doanya. Wa may yas'aluni fa'u'tiyahu. Siapa yang meminta kepadaku, aku beri. Diberi permintaannya. Anda minta apa? Wa iyastaghfirun, dan siapa yang memohon ampun kepadaku, fa'aghfiru lahu, aku ampuni dosanya. Jadi tobat yang terbaik, pilih waktunya di akhir malam. Meskipun bukan hanya akhir malam, kapan saja, tapi ada kekhususan yang telah Allah sampaikan, baik dalam hadis maupun di dalam Al-Quran. Demikian, wallahu a'lam. Baik, Pak Ustadz. Saya lanjutkan pertanyaan berikutnya, agak sedikit panjang, saya bacakan. Bismillah. Pak Ustadz, Afwan mohon izin bertanya. Tadi dikatakan bahwa Allah akan memaafkan dan memberi ampunan bagi orang yang merampok dan menggarong, serta koruptor besar apabila bertaubat. Namun, bagaimana andai sudah bertaubat tetapi uang curiannya atau hasil korupsinya tidak dikembalikan dan terbawa mati? Dan bagaimana kasusnya dengan orang yang berhutang dan sedang bertaubat, namun belum terbayar hutangnya dan terbawa mati? Jadi ada dua kasus, Pak Ustadz. Korupsi, uangnya tidak dikembalikan, dan sedang bertaubat tetapi masih ada hutang. Mohon pencerahannya Ustadz, karena saya pernah mendengar bahwa orang yang berhutang walaupun syahid tidak diterima taubatnya. Mangga Pak Ustadz.
Baik. Saudaraku seiman yang semoga dirahmati Allah. Korupsi itu mencuri. Garong itu mencuri. Copet mencuri. Semuanya hak orang diambil. Kapan tobatnya diterima oleh Allah? Jika ditegakkan hukum Allah dan dikembalikan seluruh uangnya. Anda mencuri 1 miliar, balikin 1 miliar. Tapi yang 1 miliar udah saya sodakohkan, ambil sodakohnya, balikin lagi buat tumpukan uang Anda. Atau katakan sudah untuk sodakoh. Jadi yang namanya pencuri itu bukan tobat, ya Allah aku tobat lalu bebas. Bukan. Berlaku hukum Allah, hukum hudud. Sebagai contoh, surat 5 ayat 38, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Was-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakalam minallah." Adapun laki-laki yang mencuri atau perempuan yang mencuri, maka kedua pelaku pencuri itu potong tangannya sebagai balasan atas mencurinya, sebagai hukuman dari Allah. Allahu azizun hakim. Allah maha perkasa, maha bijaksana. Maka kasus pencurian tidak boleh tidak dipotong tangannya. Ustaz, tapi di negara kita nggak berlaku. Oke, negara yang menentukan hukum tidak berlaku. Nanti pemimpinnya akan diminta tanggung jawab. Si pencuri nggak ada masalah ketika nggak dipotong tangan. Dari satu sisi. Tapi hartanya tetap dikembalikan. Selama tidak dikembalikan, nggak bisa itu. Selama tidak dikembalikan, tidak bisa. Allahu Akbar. Ini saudara sekalian. Maka akan ditanya tanggung jawab oleh Allah. Jadi yang dimaksud hadis tadi Muslim nomor 46. Ada orang berzina, dia nggak sempurna imannya, bertobat. Apa hukuman zina? Rajam sampai mati kalau sudah pernah nikah. Kalau masih berjaka dan masih gadis, cambuk 100 kali. Sementara mencuri, potong tangannya, kembalikan duitnya. Itulah cara tobatnya. Minum khamr, dia tobat. Nggak minum lagi, cambuk 40 kali deraan sebagai hukuman minum khamr. Jadi berlaku dulu hukumannya sama seperti itu. Bagaimana orang yang bayar utang? Dia punya utang tapi nggak bayar utang. Nah, saudara kalian, sama saja. Ketika ada orang punya utang tapi nggak bayar utang, itu zalim. Maka orang yang punya utang itu nggak bakal dapat ampunan meskipun dia mati syahid dari ampunan utangnya loh. Oleh karena itu, coba Ukti buka Bulughul Maram 566. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, jiwa atau ruh seorang mukmin tertahan dengan hutangnya hingga dibayarkan hutangnya. Tuh, selama hutang nggak beres, dia mati bawa hutang, nggak bisa. Nggak dapat ampunan dari hutang itu selama belum dilunasi di dunia. Rasul menyampaikan ini, nafsul mu'min mu'allaqatin bidainihi hatta yuqda'an. Selama orang yang berutang nggak dibereskan utangnya, sampai nanti di yaumil akhir jiwanya terkatung-katung, jiwanya tertahan, nggak boleh masuk surga. Maka orang mati nggak bayar utang, padahal dia utang, zalim. Maka Rasul mengatakan, matlul ghaniyyu dzulmun. Nanti bisa dilihat di hadis Bulughul Maram nomor hadis 902. Rasul mengatakan matlul ghaniyyu dzulmun, orang yang mati lalu membawa hutang, orang yang kaya tapi nahan hutang nggak mau bayar, zalim. Sampai dikisahkan di hadis berikutnya 903 dari Jabir bin Abdullah, ada sahabat mati punya utang 2 dinar, Rasul nggak mau nyolatin. Kata Rasul, sholatkan oleh Anda. Rasul nggak nyolatin. Ketika dilunasi hutangnya oleh Abu Qatadah, baru Rasulullah menyolatkan. Di sini peringatan, jangan kita bermudah-mudah dengan hutang. Wallahu a'lam. Demikian. Baik Pak Ustadz, saya lanjutkan pertanyaan berikutnya. Pak Ustadz, kemarin ini kita berpuasa Arafah
dan berdoa semoga Allah mengampuni dosa kita setahun sebelumnya dan setelahnya. Setahun yang akan datang. Setahun yang akan datang. Bagaimana maksud sebenarnya dari ampunan dosa setahun setelahnya ini, Pak Ustadz? Karena afwan tidak bisa ditangkap oleh akal kita sebagai Iya, seorang betul. manusia yang bergelimpangan dosa. Mohon pencerahannya, Ustadz. Kenapa Rasul menyampaikan ini di kalangan para sahabat? Ingat, sahabat. Ini sahabat loh, di kalangan sahabat. Maka yang menyampaikan hadis itu Abu Qatadah. Sampailah kepada kita. Sampailah kepada kita. Hadis itu. Nanti bisa dilihat hadisnya nomor hadis 701 di kitab Bulughul Maram. Apa kata Nabi SAW ketika ditanya, An saum yuk arafah, yukafiru sanati ma baqiya wal madiyah. Aku berharap semoga ketika Anda saum Arafah, maka akan menghapuskan dosamu setahun yang lalu dan dosamu setahun yang akan datang. Ini para sahabat tidak pernah memahami hadis ini lalu dengan enak. Yes, dosaku sudah nggak ada 2 tahun. Yang lalu setahun hapus, yang akan datang hapus. Lalu seenaknya dia berbuat. Bukan itu maksudnya. Tidak ada satupun sahabat yang memahami itu. Bagaimana cara kita memahami hadis ini? Seperti pernahnya, kayaknya nggak masuk akal di pikiran kita. Gimana dosa setahun yang akan datang dihapuskan? Wong berbuat dosa juga belum. Tapi bagi Allah, apa yang susah? Bagaimana tadi surat 48 ayat kedua? Rasul diampuni dosanya yang mana? Yang lalu dan yang akan datang. Lah Rasulullah berbuat dosa aja belum? Nah, di sini yang harus kita cermati. Ketika Rasul dijamin oleh Allah seluruh dosa yang akan datang diampuni, di situ Rasulullah merasa dirinya tidak pantas berbuat dosa. Karena sudah ada jaminan Allah. Maka supaya saya betul-betul dapat jaminan dosa yang akan datang diampuni, saya berusaha sekuat tenaga tidak berbuat dosa. Nah, itulah yang dilakukan Rasul. Dan itulah yang dipahami sahabat. Bagaimana cara memahaminya secara ringkas? Secara ringkasnya gini. Semoga Allah ampuni dosa yang telah lalu. Dan itu masuk akal. Semoga. Sebagaimana Ramadan. Diampuni dosa yang lalu. Yang lalu semuanya. Kalau saum Arafah, setahun lalu. Lalu bagaimana memahami setahun yang akan datang? Saya berharap semoga Allah menjaga saya sepanjang 1 tahun ke depan. Saya dijauhkan dari segala perbuatan kesalahan dan dosa. Allah menjaga saya agar saya tidak mudah berbuat dosa. Itu maksudnya sepanjang 1 tahun. Tapi namanya manusia, terkadang tergelincir lagi, terkadang dosa lagi, berarti berbuat dosa. Nah, supaya dapat ampunan bagaimana? Begitu berbuat dosa, segera bertobat. Begitu berbuat dosa, segera bertobat. Sehingga sampai 1 tahun yang ke depan, ketemu lagi hari Arafah, aku puasa lagi, aku berdoa lagi, aku berharap lagi, dan berusaha untuk tidak berbuat dosa. Tergelincir, terus bertobat lagi. Demikian yang dimaksud hadis ini oleh para sahabat di saatnya seperti itu. Seperti tadi Rasulullah dapat jaminan dosa yang akan datang diampuni, beliau berusaha tidak berbuat dosa. Dan nyata beliau tidak pernah berbuat dosa sejak saat itu. Itulah yang dimaksud maksum. Tapi kita kan nggak mungkin. Yang penting terus berbuat dosa. Jadi jangan pernah dipahami hadis ini seakan-akan kalau saya saum Arafah 1 hari, berarti 2 tahun dosa saya dihapus oleh Allah. Setahun yang akan datang, setahun yang telah lalu yang akan datang, saya nggak punya dosa. Yes, lalu Anda berenak-enak, bersukacita dalam dosa. Nggak begitu maksudnya. Demikian secara singkat. Wallahu a'lam. Afwan, Pak Irfan, sepertinya sudah masuk waktu maghrib ini. Jadi demikian sampai di sini kajian kita pada hari ini. Semoga insya Allah membawa manfaat dan hikmah. Sebentar lagi sudah masuk waktu maghrib. Jadi kita harus bersiap-siap. Semoga kajian ini sekali lagi membawa manfaat dan hikmah. Insya Allah kita berjumpa kembali. Masih ada 2 yakin yang harus kita bahas. Insya Allah kita ketemu lagi di bulan depan di 2 sesi pertemuan. Wallahu a'lam. Yang benar dari Allah yang disampaikan melalui Rasulnya. Yang salah saya yang menyampaikan yang penuh kekurangan. Kita manusia yang penuh kekhilafan. Semoga Allah memaafkan dan mengampuni dosa kita. Mari saudaraku seiman, sama-sama kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaih. Alhamdulillah.
billahi fi sabilil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.